Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Disha Aisyah dan beberapa rekan saya, yaitu ada Aulia Yusharsa, Ika Afriani, Wirda Syahrani MA. Kami dari kelompok 2, Statistik 2, semester 7, Fakultas Tes dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang single exponential smoothing. Pasti kalian penasaran kan apa itu single exponential smoothing? Yuk kita dengar bersama-sama. Exponential smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata, menghaluskan atau smoothing nilai masa lalu dari suatu data runtut waktu dengan cara menurun. Sedangkan single exponential smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai observasi yang lebih tua, yaitu nilai yang lebih baru diberikan bobot yang relatif lebih besar dibanding nilai observasi yang lebih lama. Metode ini memberikan sebuah pembobotan eksponensial rata-rata bergerak dari semua nilai observasi sebelumnya. Adapun karakteristik, kekurangan, dan kelebihan dari single exponential smoothing adalah yang pertama, karakteristik. Single exponential smoothing memiliki karakteristik yaitu yang pertama, data yang dianalisis bersifat deret waktu. Yang kedua, sesuai untuk data berpola horizontal. Yang ketiga, menggunakan bobot yang berbeda untuk data masa lalu, di mana bobotnya menurun secara eksponensial dari nilai pengamatan yang paling baru sampai pengamatan yang paling lama. Adapun kekurangan dari single exponential smoothing, yang pertama, tingkat akurasi yang dihasilkan dari metode ini masih terlalu rendah. Yang kedua, metode pemulusan eksponensial tunggal tidak cukup baik diterapkan jika datanya bersifat tidak stasioner. Kemudian, kelebihan dari single exponential smoothing yaitu yang pertama, sudah mempertimbangkan pengaruh acak, tren, dan musiman pada data masa lalu yang akan dimuluskan. Yang kedua, metode ini merupakan dasar dari metode-metode pemulusan eksponensial lainnya. Yang terakhir, dapat digunakan untuk meramal data beberapa periode ke depan. Dengan rumus F T tambah 1 sama dengan alpha XT ditambah 1 kurang alpha dikali FT, di mana FT tambah 1 adalah ramalan untuk periode ke T tambah 1. XT adalah nilai real periode ke 1. FT adalah ramalan untuk periode ke T. Dan alpha adalah konstanta penghalusan, di mana alpha lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dengan contoh, sebuah perusahaan X melakukan peramalan untuk meningkatkan penjualan produk pada masa yang akan datang. Pihak perusahaan ingin membangun model peramalan untuk penjualan per bulan pada tahun 1999. Penjualan selama 12 bulan terakhir sebagai berikut. Terdapat pada tabel dapat kita lihat bahwa pada bulan pertama penjualan sebesar 25, pada bulan kedua penjualan sebesar 26, pada bulan ketiga penjualan sebesar 24, hingga pada bulan 12 penjualan sebesar 23. Penyelesaian. Di sini kami menggunakan alpha sebesar 0,1. Maka ramalannya pada bulan pertama belum bisa ditentukan.
Pada bulan kedua ditentukan sebesar penjualan real bulan 1 yaitu sebesar 25. Pada bulan ketiga F3 sama dengan alpha XT ditambah 1 kurang alpha dikali FT. Kita masukkan nilai alfanya 0,1 dikali 26 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 25. Maka kita dapatlah 25,1. Pada bulan keempat F4 sama dengan kita masukkan seperti bulan ketiga, namun kita ganti dengan 25,1. 0,1 dikali 24 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 25,1. Maka kita dapatlah 24,99. Pada bulan kelima juga seperti itu. Kita ganti dengan 24,99. Maka 0,1 dikali 25 ditambah 1 kurang 0,1 dikali 24,99, maka kita dapatlah 24,997. Hingga pada bulan 12. Di sini kami sajikan dalam bentuk tabel dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Ramalannya pada bulan pertama tidak ada, pada bulan kedua 25,00, pada bulan ketiga 25,10, pada bulan keempat 24,99, hingga pada bulan 12 25,01. Baru nilai errornya. Nilai error didapat dari penjualan dikurang ramalan. Pada bulan kedua 26 dikurang 25,00, maka nilai errornya 1,00. Pada bulan ketiga 24 dikurang 25,10, maka nilai errornya min 1,10. Hingga pada bulan 12 23 dikurang 25,01, maka nilai errornya min 2,21. Baru selanjutnya absolute error. Absolute error didapat dari nilai mutlak dari error. Maka pada bulan ke-1 tidak ada, bulan kedua 1,00, bulan ketiga 1,10, hingga pada bulan ke-12 2,21. Selanjutnya nilai squared error itu didapat dari nilai absolute kuadrat. Di sini kami mengambil 3 angka di belakang koma sehingga nilainya 1,00 kuadrat sama dengan 1,000. 1,10 kuadrat sama dengan 1,210 hingga ke bulan 12. 2,21 kuadrat sama dengan 4,040. Maka kita dapatlah nilai rata-rata dari absolute error. Dijumlahkan dari bulan kedua hingga bulan ke-12. Maka 14,62 per 11 sama dengan 1,33. Dan MSE-nya sama dengan 26,089 per 11 sama dengan 2,37. Audio Jungle.